selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya diceritakan Lu Feng yang sudah membuat Yan Hai tersungkur dan membuat gempar semua pekerja di kediaman Yan Hai. "Tuan, saatnya pergi." Terdengar sebuah suara yang dipenuhi rasa hormat bergema dari tangga di bawah balkon. Beberapa teriakan berulang kali, kepala pelayan yang itu berlari, melihat sekeliling, melihat prajurit tak terkalahkan Yan Hai yang roboh tanpa ada gerakan sama sekali di lantai. Ekspresinya segera berubah. "Guru, ada apa? Apa yang salah denganmu?" Dia berlari dan berjongkok di sampingnya, untuk memeriksa napas dan denyut nadi. Dan Yan Hai sudah mati. Kepala pelayan itu membuka lebar matanya, sangat ketakutan. Bagaimana mungkin tuannya bisa mati? Pemeriksaan kesehatan baru-baru ini oleh dokter mengatakan tubuhnya sangat-sangat sehat, jauh lebih sehat daripada orang muda. Bagaimana bisa? Rentang hidup seorang pejuang penjelajah bintang lebih dari 1000 tahun. Poin ini, beberapa peneliti elit yang mempelajari reruntuhan kuno sudah tahu ini, tapi kepala pelayan ini tidak mengerti, kenapa tuannya bisa mati. Beberapa spesialis jantung keluarga Yan Hai ada di samping tubuhnya. Tubuhnya baik-baik saja, tidak ada kerusakan apapun. Dokter di samping, menggunakan alat yang dipotong, menggelengkan kepalanya. Ini seharusnya tidak ada apa-apa, tubuh ini sepenuhnya sehat, dia harusnya tidak mati. Dari sudut pandang medis, jika tidak ada masalah fisik, maka dia seharusnya tidak mati begitu saja. Namun, mereka tidak punya cara untuk memeriksa jiwa. Sementara itu di Amerika Utara, kota kantor pusat Washington, sebuah mobil mewah hitam perlahan melaju di sepanjang jalan. Duduk di dalamnya adalah orang nomor 1 di bumi saat ini, dialah Atkin. Dengan kekuatan yang tak tertandingi, dia memaksa seluruh Hari Alliance untuk memilih kembali dirinya sendiri, menggantikan Isadora, dan menjadi ketua pertama. Dia memegang otoritas tertinggi di Hari Alliance. Bahkan 9 keluarga inti yang hebat, tidak satupun dari mereka yang berani melawan mereka. Dan selama insiden binatang menelan, dia adalah ketua kelima Istana Dewa Perang. Atkin yang saat ini sangat kurus, dia memakai janggut di bawah mulutnya. Tatapannya tampak seolah-olah sedang melamun, tetapi terkadang itu tampak membuat hati seseorang dingin. Orang yang satu ini, selama episode binatang menelan, tetap bersikap sangat rendah hati, bahkan Hong dan Dewa Petir tidak pernah menyadari ambisi gila orang ini. Dan ketika yang terkuat di bumi, jatuh satu demi satu, dia akhirnya mengungkapkan ambisinya yang liar. "Halo," Atkin mengeluarkan ponselnya. "Ketua, Tuan Yan Hai ditemukan tewas 15 menit yang lalu, tepat di balkon rumahnya. Mengenai waktu kematian tertentu, kami tidak dapat menentukan." Suara yang jelas gugup terdengar. "Apa?" Ekspresi Atkin berubah. Hatinya bingung, bagaimana Yan Hai mati? Siapa di bumi ini yang memiliki kemampuan untuk dengan mudah membunuh Yan Hai? Bagaimana dia mati? Tanya Atkin. Tidak ada petunjuk, tidak ada seorang pun di seluruh rumahnya yang mendengar keributan. Tidak ada yang tahu persis bagaimana dia mati, atau bahkan kapan. Atkin mengerutkan alisnya dan berkata dengan serius, "Penyebab kematian, tidak dapat menentukan." "Ya, tubuh Tuan Yan Hai tidak rusak, tubuhnya sangat sehat, dia seharusnya tidak mati." Saat dia selesai, ekspresi Atkin langsung berubah. Setelah mematikan telepon, mata Atkin menyipit, tatapannya dingin, itu serangan master spiritual pada jiwanya. Hanya dengan menghancurkan jiwanya, seseorang akan mati dengan cara ini. Namun, di bumi ini, hanya ada satu master spiritual penjelajah bintang, Sagoneru, dan Sagoneru hanyalah seorang petualang bintang level 1, dia tidak memiliki kekuatan untuk membunuh Yan Hai. Siapakah itu? Dua bayangan dengan cepat terlintas di benak Atkin, orang-orang yang telah ia sembunyikan dalam ingatannya selama bertahun-tahun, Isban. Dan si jenius, bahkan lebih kuat dari Isban, yaitu Luo Feng. Tapi mereka sudah mati. Tubuh Isban, saya melihatnya secara pribadi. Kekuatan hidup Luo Feng juga telah melemah sampai lenyap, itu disiarkan ke seluruh dunia. Ekspresi Atkin berubah drastis. Tidak benar, Luo Feng, Luo Feng. Dia ingat Hong dan Dewa Petir yang dalam keadaan koma, saat itu sinyal kekuatan hidup mereka juga telah lenyap, dan sementara mereka tidak memiliki sinyal mental, mereka berada di antara hidup dan mati. Tapi tetap saja, mereka belum mati. Tidak ada yang melihat tubuh Luo Feng. Dari awal sampai akhir, tidak ada yang melihat tubuh Luo Feng. Jangan bilang kalau, dia masih hidup. Ekspresi Atkin jelek. Saat itu, dengan sangat mudah, Luo Feng telah membunuh 8 kaisar besar tentakel,
dia bukanlah sesuatu yang bisa ditangani Atkin, melawan 8 Kaisar Agung Tentakel, dia tidak akan dapat membunuhnya, namun saat itu Luo Feng menanganinya dengan mudah. Luo Feng, kelainan muda tapi tak terkalahkan itu, setara dengan Hong dan Dewa Petir. Dan Atkin, dia harus menghormati Luo Feng. Jika Luo Feng benar-benar kembali, mengetahui dia telah mengirim Sagon Nehru dan Wei Nuo untuk mengambil kristal Mu-Yianya secara paksa, maka... Tidak, Atkin menggelengkan kepalanya, sangat gugup dan khawatir. Jika itu Luo Feng, dia disekap. Bahkan jika itu bukan Luo Feng, untuk bisa membunuh Yan Hai tanpa banyak suara, dia takut dia juga tidak akan mendapat kesempatan hidup. Halo, Atkin dengan cepat menelepon, Sagon Nehru, ini aku, Atkin, aku curiga Luo Feng belum mati dan baru saja membunuh Yan Hai. Anda harus berhati-hati, mungkin yang terbaik adalah segera meninggalkan rumah Anda. Sementara itu di Asia, India, kota kantor pusat New Delhi. Karena perbedaan waktu, saat itu fajar di Eropa tetapi tengah sore di New Delhi, matahari musim gugur yang ganas menyinari tanah, dan di distrik timur kota pusat, ada sebuah kastil besar, itu adalah rumah kekuasaan kuno India, dimiliki oleh keluarga Nehru yang berkuasa. Keluarga Nehru, pada awalnya hanya yang terkuat di dunia politik, namun sejak salah satu anaknya, Sagon Nehru telah bangkit dengan cepat, menjadi satu-satunya master spiritual penjelajah bintang di dunia, kekuatan keluarga tersebut tumbuh dengan pesat. Sejak Tuan Sagon Nehru setuju untuk menerima murid master spiritual, jumlah pengunjung meningkat setiap hari. Master spiritual, itu adalah sesuatu yang tidak mudah untuk dilatih. Sagon Nehru adalah master spiritual terkuat di seluruh dunia, juga, dia masih sangat muda. Bahkan dibandingkan dengan Luo Feng dari Huaxia, usia mereka sama. Tuan Sagon Nehru adalah kebanggaan India, master spiritual yang pasti jenius, saya yakin dia akan menjadi seperti Tuan Luo Feng, menjadi sangat kuat dan tak terkalahkan. Ya, seluruh dunia mengatakan bahwa Sagon Nehru adalah Luo Feng kedua. Di atas kastil, dua penjaga melihat ke bawah ke sebuah mobil mewah yang berhenti di tempat parkir di luar, memulai diskusi dengan tenang. Di dalam kastil, di ruang tamu, berkumpul dua kelompok pengunjung. Mohon tunggu sebentar, Sagon Nehru sedang bersemedi, begitu dia selesai dia akan melayani kalian semua. Seorang pria berpakaian sutra tipis tersenyum saat dia berkata, baiklah, saya tidak terburu-buru. Kedua kelompok itu berjumlah 8 orang, dan di antara mereka ada 2 master spiritual muda. Jelas sekali bahwa mereka baru saja bangun. Di atas kastil Nehru, di atas langit, tiba-tiba ada bayangan muncul. Anehnya, tidak ada yang melihat bayangan ini. Babata, sistem kamuflase Anda tidak buruk. Ucap Luo Feng memuji. Ini bukan apa-apa. Sebuah suara yang jernih dan tajam terdengar, itu hanya memutar cahaya di sekitarnya, menyebabkan siapapun yang ada di bawah kehilangan cahaya dan tidak melihat apapun. Itu terlalu sederhana, di alam semesta, dengan teknologi yang lebih baik, kapal, pengangkut antar bintang, bahkan jika mereka berhenti di atas kota Anda, jika mereka tidak ingin Anda melihatnya, Anda semua tidak akan bisa melihatnya. Luo Feng sama sekali tidak dapat membantah, karena sejak dia menjadi binatang bertanduk emas jauh di bawah air, dengan pengacak sinyal Babata, semua peralatan di bumi tidak dapat mendeteksi sinyal kekuatan hidupnya sama sekali. Ini semua adalah sains anak-anak kecil. Bagi seorang petarung, yang mendekatinya, bahkan jika dia tidak menggunakan penglihatannya, dia masih bisa merasakan kehadirannya. Kata Babata. Luo Feng mengamati di bawah, dengan sangat lembut, energi rohnya melintas, tidak ada suara atau jejak saat mengalir melalui kastil. Itu bisa dianggap lembut dan sama sekali tidak bersuara, tidak ada yang menyadari penginderaan Luo Feng, termasuk master spiritual penjelajah bintang baru, Sagon Nehru. Dia seorang penjelajah bintang level 1, dan aku level 6, hanya berdasarkan level, aku lebih kuat darinya sebanyak 32 kali. Belum lagi saya telah melatih dan, dalam hal mengendalikan kekuatan saja, termasuk semua teknik, saya tak terhitung waktu lebih kuat. Luo Feng menggelengkan kepalanya, dia jelas bisa merasakan, melalui pelatihan terstruktur planet Yunmo. Dalam kekuatan spiritual, dia jauh lebih kuat dari musuhnya. Luo Feng bergegas ke bawah. Di kastil, mengenakan jubah hitam mewah, seorang pemuda sedang berbaring di atas sofa. Kakinya bertumpu pada meja kaca, tangannya memegang gelas, di dalamnya ia menuang anggur merah yang sangat nikmat. Sagon Nehru meneguk dengan lembut, bertengkar denganku, orang tua itu,
dia sudah sangat tua. Saya masih sangat muda, hanya dengan kekuatan saja, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan saya, saat ini, saat saya bersedia menerima murid, banyak keluarga kuat yang mengirim anak-anak mereka untuk menjadi murid saya. Aku, satu-satunya master spiritual tingkat penjelajah bintang. Dengan kekuatan besar milik saya, juga dengan bantuan Atkin, ditambah lagi saya dari keluarga Nehru, keluarga dengan kekuasaan yang besar di India. Posisi pimpinan pada Aula Guntur pasti bisa jadi milikku. Sago dengan lembut mengangkat kepalanya, memperlihatkan senyuman merendahkan, dan orang-orang berani mengatakan aku Luo Feng berikutnya. Aku terlalu banyak mendengar kata-kata ini. Sejak dia menembus level penjelajah bintang, semua orang memujinya, mengatakan bagaimana dia akan menjadi seperti Luo Feng dalam banyak aspek. Awalnya Sago Nehru sangat bangga dan bahagia. Tetapi setelah mendengar banyak perkataan seperti itu, dia mulai jengkel. Umurku sama dengan Luo Feng, suatu hari aku akan mencapai langit, menjadi lebih kuat. Sama seperti Hong dan Dewa Petir. Ketika saatnya tiba, saya akan membuat orang lain berkata, Luo Feng, kamu adalah Sago Nehru nomor 2, haha, menikmati kesuksesan di usia yang begitu muda. Sago Nehru yang sangat puas dan angkuh, tiba-tiba teleponnya berdering. Halo, Sago Nehru menjawab. Sago Nehru, ini aku, Atkin, aku curiga Luo Feng belum mati dan baru saja membunuh Yan Hai. Anda harus berhati-hati, mungkin yang terbaik adalah segera meninggalkan rumah Anda. Suara Atkin terdengar dari telepon. Sago Nehru begitu terkejut hingga ia langsung berdiri tegak. Namun, saat dia berdiri, dia menyadari ada seseorang yang berdiri di depan pintu di belakangnya. Dia mengenakan celana panjang tentara, atasan tanpa lengan yang sederhana. Pria itu berkulit kuning dan berambut pendek hitam. Tatapannya menusuk seperti pisau menembus jiwanya, menyebabkan Sago Nehru bergetar. Mata Sago Nehru terbuka lebar. Penampilan ini, 99% dari seluruh dunia diakui. Wajah Sago Nehru menjadi pucat. Ketakutan yang begitu ekstrim. Sebelumnya dia merasa dia sendiri sangat kuat, tetapi sekarang dengan orang ini berdiri tepat di depannya, hanya dengan tatapan, dia merasakan rasa takut yang luar biasa. Dan dia pernah pergi ke rumah keluarga orang itu untuk mencuri harta miliknya yang disimpan. Sago Nehru, katakan sesuatu. Mengapa Anda tidak mengatakan apa-apa? Terdengar suara Atkin yang gugup. Dia sudah tiba, keringat mulai mengucur dari dahi Sago Nehru, menghadapi tatapan membunuh yang menakutkan dari musuhnya, mata dingin yang menusuk yang membuat orang gemetar ketakutan, itu hanya seperti siaran dunia dari sebelumnya. Persis seperti tatapan dari seseorang yang membuat takut seluruh dunia, yaitu dari binatang bertanduk emas. Sago Nehru tersenyum lebar, Tuan Luo Feng, Anda sebenarnya masih hidup, ini hanya. Ada cukup banyak sampah di dunia ini, tapi bagi seseorang yang tenggelam ke tingkat seperti itu, tatapan Luo Feng dingin, tiba-tiba satu serangan mental, tidak terdeteksi oleh mata telanjang, menembus kesadaran Sago Nehru seperti sebuah jarum tajam, jiwa Sagi Nehru yang ada di dalamnya, bagaikan tertusuk seperti tahu, dan kemudian hancur. Mata Sago Nehru terbuka lebar, dipenuhi rasa takut sebelum dia roboh ke lantai. Melihat tubuh Sago Nehru dari atas, tubuh Luo Feng langsung menghilang dari pintu. Setelah di atas langit, Luo Feng menginjak pesawat ulang-alik yang melonjak, menjadi seberkas cahaya dan melesat menuju Amerika. Sejak lahir sampai sekarang, Luo Feng tidak pernah menjadi orang suci, atau pahlawan yang tak tertembus. Satu-satunya hal adalah, dia memiliki batasannya sendiri di dalam hatinya. Ada banyak sampah di dunia ini, tapi Luo Feng tidak akan pernah menyerang mereka atau menghukum mereka semua. Lagi pula, di mana ada cahaya, di situ ada kegelapan. Namun, Atkin, Sago Nehru dan Yan Hai, ketiga kekuatan teratas ini telah melakukan satu hal yang benar-benar membuat Luo Feng marah, untuk mengancam atau langsung merampok kerabat para pahlawan yang telah meninggal. Mo Henderson, Isban, Tripati Singh, Jia Yi, Sokolov, kalian semua mati dengan hormat. Dan ketiga bajingan ini, sebenarnya mengganggu kedamaianmu. Saya pasti tidak akan membiarkan mereka semua. Guma Lu Feng. Luo Feng mengarahkan pandangannya ke lautan ke arah Amerika, mengikuti sinyal pelacakan babata yang dia peroleh dari meretas internet. Atkin saat ini berada di pangkalan Washington. Kota markas Washington, karena perbedaan waktu, saat ini di sini sudah larut malam. Sebuah mobil mewah berhenti di jalan. Dia sudah tiba, suara yang dikirim dari telepon, mata Atkin membelalak dari dalam mobil. Tidak bagus,
Luo Feng benar-benar belum mati, dia benar-benar kembali. Dahi Atkin memiliki butiran keringat dingin, pada saat yang sama, sebuah pemikiran dengan cepat muncul di benaknya. Tanpa pertanyaan, Luo Feng telah membunuh Yan Hai terlebih dahulu, dia pasti akan membunuh Sagon Nehru sekarang, dan yang berikutnya mungkin adalah dirinya sendiri. Apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa saya lakukan? Gumam Atkin. Luo Feng ini kejam, dan kekuatannya terlalu kuat. Atkin semakin khawatir semakin dia memikirkannya, dia sangat gugup, dahi dan punggungnya berkeringat seperti orang gila. Atkin sangat panik, tidak peduli bagaimana cara dia memikirkannya, dia pasti akan mati. Menuju ke rumah Luo Feng dan menyandera keluarganya, itu tidak mungkin, mereka memiliki robot logam yang mampu menghentikan saya. Dan juga, dari Amerika ke China, jaraknya terlalu jauh, kecepatanku tidak bisa menyamai Luo Feng, jadi aku pasti akan dicegat olehnya di tengah jalan. Atkin memikirkan banyak solusi yang mungkin, dengan cepat menjatuhkannya satu demi satu. Saya terjebak dalam situasi tanpa harapan, terpojok. Bumi ini sangat besar, tapi dengan kekuatan Luo Feng, aku tidak punya tempat untuk lari. Gumam Atkin. Atkin menggertakkan giginya, aku hanya bisa melakukan ini, ucap Atkin, terlihat agak bersemangat. Dia segera meraih telepon genggamnya, dengan cepat menelepon, bantu saya secepat ini, dengan kecepatan tertinggi kumpulkan semua media dan reporter penting di Washington, juga, beritahu media dunia lainnya melalui aliansi HR. Malam ini, tidak akan menjadi malam yang damai. Orang nomor satu di dunia, Ketua HR Alliance Atkin telah memulai perjuangannya untuk hidup. Di alun-alun terbesar di kota markas Washington, larut malam, kendaraan demi kendaraan orang-orang media tiba, dengan suara siaran frekuensi tinggi mereka, membangunkan komunitas sekitar orang Amerika. Melihat alun-alun yang menyala, dipenuhi dengan banyak kendaraan, pemandangan menarik banyak warga untuk berkumpul. Ketua HR Alliance akan menyampaikan berita mengejutkan kepada dunia. Adegan berikutnya ini pasti akan mengguncang bumi. Ya, tidak diragukan lagi, Ketua HR Alliance, orang terkuat di dunia sekarang, dia akan secara resmi menyampaikan berita besar. Orang-orang media memulai laporan individu mereka. Dan dengan layar besar di alun-alun, cuplikan Hong dan Dewa Petir saat melawan monster menelan muncul, juga adegan 6 pahlawan memasuki lautan bersama dengan penjelasan rinci tentang 8 pahlawan. Mengapa layar menampilkan kejadian 8 pahlawan? Mungkin pengumuman itu ada hubungannya dengan 8 pahlawan. Mungkin, 2 pejuang yang telah terbangun oleh Hong dan Dewa Petir. Pertama, rumah-rumah di sekitarnya yang dipenuhi warga telah menjadi kosong, dan semuanya mendekati alun-alun. Asia, Australia, Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika, dimanapun HR Alliance memiliki pengaruh, mereka memiliki kendali langsung atas liputan media. Dan hari ini, Atkin, dalam upaya terakhirnya, membagikan uang ke media penyiaran lain, menyebabkan seluruh media di dunia berfokus pada tempat ini. Di internet, banyak situs web menampilkan pop-up tentang ini semua. Saat itu, waktu masih malam di Amerika. Namun, di Eropa, hari sudah pagi. Di Cina dan India, itu adalah waktu terpanas. Liputan di televisi, siaran langsung internet, ini menyebabkan seluruh dunia segera mengetahui kejadiannya. Ada apa? Apa berita besarnya? Sebenarnya Ketua HR Alliance secara pribadi membuat pengumuman. Seluruh dunia, melalui internet atau televisi segera mengetahuinya, bahkan mereka yang sibuk dengan pekerjaan, atau yang sedang tidur semuanya diberitahu oleh teman-teman mereka. Sudah jelas, itu adalah berita besar yang akan segera diumumkan. Kota kantor pusat Washington, Plaza. Izinkan saya mengundang Ketua Aliansi HR kita, Atkin. Di bawah sorotan besar, banyak kamera media, mengenakan kemeja putih dengan setelan hitam, tampaknya sangat pantas. Atkin berjalan ke atas, aura seseorang yang mengendalikan alam semesta mengelilinginya. Ini membuat semua orang terdiam. Itu jelas merupakan makhluk yang melebihi level dewa perang, makhluk yang orang biasa kagumi. Perhatian semua, kepada semua orang yang menonton siaran langsung ini, teman-teman. Wajah Atkin memiliki ekspresi yang sulit dikendalikan. Hari ini, izinkan saya memperkenalkan seseorang. Dia berbakat melebihi usianya, master spiritual termuda yang melebihi dewa perang. Dia pernah sendirian membunuh puluhan monster level kaisar, termasuk seorang kaisar agung. Dia dalam pertempuran terakhir dengan binatang menelan,
membunuh monster itu, menyelamatkan manusia dari malapetaka itu. Siapa dia? Atkin sangat emosional. Pada saat yang sama di layar di belakangnya, apa yang awalnya menunjukkan ke-8 pahlawan menampilkan data Luo Feng. Prestasi individual Luo Feng pada waktu yang berbeda, sejumlah besar gambar, kata, dan rekaman muncul di layar. Ya, itu Luo Feng. Jenius terbesar bumi kita, jenius yang paling terhormat. Suara Atkin terdengar bersemangat. Sebelum siaran langsung televisi dan internet, banyak orang di seluruh dunia tampaknya mengenang kembali waktu lebih dari setahun yang lalu, waktu di mana mereka semua hidup dalam ketakutan, ketakutan bahwa akhir umat manusia telah tiba. Terhadap 8 pahlawan, di dalam hati mereka, 8 orang ini adalah penyelamat dunia. Dan di antara mereka, yang termuda dan yang memberikan pukulan mematikan, Luo Feng, lebih disembah dan dihormati oleh banyak orang. Saya mengagumi dan menghormatinya. Saya sedih atas kehilangannya, saya dipenuhi dengan penyesalan atas kehilangannya, umat manusia kehilangan seorang jenius hebat dari generasi ini. Atkin tiba-tiba berbicara secara misterius, namun, tidak ada yang memperhatikan, dari awal sampai akhir, tidak ada yang pernah menemukan tubuh Luo Feng. Para prajurit yang memasuki lautan setelah pertempuran hanya melihat tubuh burung walet, tidak ada yang pernah melihat mayat Luo Feng. Semua orang di alun-alun telah terdiam, yang meletus setelahnya adalah kegembiraan murni, diskusi emosional dan bersemangat yang sulit untuk ditekan. Iya, tebakanmu tidak salah. Suara Atkin bergema dengan keras, berita yang akan saya umumkan hari ini adalah, Luo Feng jenius yang paling terhormat di dunia, dia masih hidup. Ya, dia masih hidup. Seluruh alun-alun bergemuruh oleh diskusi semua orang yang hadir. Semua negara di dunia, warga yang tak terhitung jumlahnya di depan televisi semuanya melompat. Bahkan yang ada di depan komputer mereka. Pada saat ini, seluruh dunia meledak dengan gembira. Cina, ruang tamu tingkat 1 rumah Luo Feng. Di samping tempat tidur bayi, Luo Hongguo, Gong Xinlan dan pengasuh semuanya sedang menonton televisi. Luo Feng jenius paling mulia di dunia, dia masih hidup. Ya, dia masih hidup. Dari televisi, suara ledakan emosional bersama dengan suara perayaan dari alun-alun sepertinya hampir meledakkan televisi. Orang-orang di ruang tamu yang menahan nafas tidak bisa menahan untuk tidak berteriak emosional. Cepat, beritahu Little Xin untuk kembali. Hubungi Little Hua. Luo Hongguo dan Gong Xinlan dengan penuh semangat memutar telepon genggam mereka. 2 anak di dalam ranjang bayi di samping mereka diam saat mereka menarik spray, menonton layar televisi dengan mata lebar. Salah satu dari bayi mereka menunjuk ke gambar Luo Feng seperti yang muncul di layar, membuatnya bersuara. Luo Hua ada di kantor perusahaannya, duduk di depan komputernya. Su Xin juga berada di depan komputer perusahaannya. Mereka berdua menonton layar mereka sendiri. Wei Wen yang sedang tidur siang karena kepanasan juga diseret oleh pacarnya ke komputer. Apa? Wei Wen sangat bersemangat, mulutnya terbuka lebar. Dan di aula beladiri Jixian, guru Luo Feng sebelumnya, Jiang Fang, juga berada di depan komputer. Gadis yang dulu pernah mengejar Lu Feng, Janet, bersama seorang pelamar, berhenti di jalan, mengangkat kepalanya untuk menonton layar lebar. Tak terhitung orang di seluruh dunia yang menonton adegan ini, 8 pahlawan legendaris dalam penyelamatan dunia mereka sebelumnya. Media dan laporan setelahnya, membuat mereka hampir seperti dewa. Dan sekarang, yang termuda dan paling jenius di antara mereka masih hidup. Ini disampaikan secara pribadi oleh Ketua HR Alliance, disiarkan ke seluruh dunia. Saya tahu berita ini sangat menarik sehingga sulit untuk kembali ke tempat tidur. Itu sebabnya, saya tidak bisa menahan diri, saya harus segera menyampaikan kabar baik ini kepada semua orang. Dia adalah pahlawan yang sangat aku hormati. Rasa hormat yang tak tertandingi. Atkin bertindak seolah-olah dia sangat emosional dari rasa hormatnya kepada para pahlawan dan bahwa seseorang telah kembali. Di televisi, komputer, layar di jalanan, ini menyebabkan banyak orang menjadi lebih emosional. Mereka tidak curiga bahwa dia hanya berakting. Dari sudut pandang mereka, menghormati 8 pahlawan ini adalah hal biasa. Mendadak, di atas alun-alun, seberkas cahaya dengan cepat turun, berhenti dengan lembut. Seluruh alun-alun, termasuk Atkin menjadi sunyi. Seluruh dunia, semua orang di depan komputer atau televisi mereka terdiam. Seluruh dunia diam. Semua orang melihat bayangan itu. Dia, mengenakan celana panjang tentara,
atasan tanpa lengan sederhana, rambut pendek hitam, tatapannya sedalam lautan. Dari udara tengah, dia turun perlahan, aura tak berbentuk itu bagaikan menembus semua orang, bahkan sampai orang-orang yang menonton melalui layar televisi atau melalui internet. Semua orang media di alun-alun, termasuk sejumlah besar warga normal tidak bisa berkata apa-apa tetapi menatap dengan mata lebar pada bayangan manusia yang turun dari atas tersebut. Benar, mereka tidak salah. Itu dia, pria yang berulang kali ditampilkan di televisi. Itu Luo Feng. Ribuan suara bergema, Luo Feng. Itu Luo Feng. Luo Feng. Luo Feng. Seluruh alun-alun telah meletus. Ya Tuhanku, Luo Feng dari 8 pahlawan, pria yang melampaui generasinya, mengumpulkan pemuja yang tak terhitung jumlahnya, jenius seusianya masih hidup. Pada saat ini, siapa yang tahu berapa banyak warga yang menjadi sangat emosional, berbagai elit dan pemimpin negara semuanya terkejut, beberapa keluarga rakus, individu yang haus kekuasaan juga berada dalam hiruk-pikuk. Untuk seorang pejuang yang kuat seperti Luo Feng, tidak perlu pasukan, hanya satu orang saja yang tidak terkalahkan. Saat itu, Hong dan Dewa Petir berada di peringkat atas negara. Setelah kehilangan 8 pahlawan, posisi 5 negara naik sedikit. Meskipun kekuatan Atkin lebih besar, otoritasnya masih belum seperti Hong atau Dewa Petir, kekuatan absolut yang tak tergoyahkan. Kakak laki-laki, ucap Luo Hua sangat emosional. Feng kecil, Feng kecil. Luo Hongguo dan Gong Xinlan sedang memperhatikan bayangan saat dia muncul di layar, air mata mengalir di wajah mereka, dengan sangat gembira. Di depan meja kantor, Susin sedang menonton siaran langsung dari komputernya, bayangan yang hanya diimpikannya untuk dipegang, muncul di layar, dia tidak bisa menahan kegembiraannya, dan menggosok cincin baja, dengan sangat gembira. Pada saat ini, Susin merasa seolah-olah dia telah naik ke surga. Seluruh warga dunia gempar, dan di dalam alun-alun kota pusat Washington, Ketua H.R. Alliance Atkin sangat bersemangat, Tuan Luo Feng, ketika saya mengetahui tentang Anda masih hidup, saya sangat bersemangat, saya tidak sabar menunggu agar seluruh dunia mendengar berita itu. Namun, sekarang aku telah melihatmu dengan mata kepalaku sendiri, aku benar-benar emosional. Aku Atkin, benci diriku sendiri karena tidak melakukan apapun selama insiden binatang menelan. Dan saat ini, meski kejadian itu telah berlalu, ancaman makhluk laut masih tetap ada. Dan Hong dan Dewa Petir tidak ada, tanpa pemimpin, seluruh prajurit dunia seperti pasir yang tersebar. Dan sekarang Tuan Luo Feng telah kembali, ini bagus. Saya berharap Tuan Luo Feng dapat memimpin kita dan terus melindungi umat manusia dari makhluk laut. Saya bersedia mengikuti Tuan Luo Feng ke medan perang, untuk memperjuangkan kemanusiaan. Atkin menatap Luo Feng dengan sungguh-sungguh, suaranya melalui mikrofon, bergema di seluruh alun-alun, di setiap layar televisi, setiap layar komputer. Luo Feng memandang Atkin. Dia diam-diam tertawa dingin, Atkin ini, jika dia berpikir untuk melarikan diri, dengan penelusuran Babata melalui satelit, dan kecepatannya sendiri, tidak ada tempat baginya untuk lari sama sekali. Dan sekarang, dia benar-benar menciptakan pemandangan seperti itu, jelas dia ingin miliaran orang di bumi untuk menyaksikan dan mengetahui, betapa dia menghormati dan menyembah Luo Feng. Mengatakan dia ingin mengikuti Luo Feng dan berjuang untuk kemanusiaan. Tuan Luo Feng, ucap Atkin mengendalikan energi di sekitar, memotong suara di sekitarnya dari luar pembatasnya, wajahnya dipenuhi dengan penyesalan dan rasa malu, saya akui, saya sudah berbuat salah yaitu sudah serakah. Namun, saya memohon kepada Tuan Luo Feng untuk memberi saya kesempatan. Kristal Muya, roh alam yang diambil Sagon Nehru dari keluargamu, akan aku kembalikan. Saya hanya berharap, Anda memberi saya satu kesempatan lagi. Sekarang setelah Anda kembali, bahkan jika diberi kesempatan, saya tidak akan pernah berani melakukan hal seperti itu lagi. Postur Atkin diturunkan, namun, jauh di lubuk hatinya, dia berpikir, satu-satunya jalan keluar adalah bertarung mati-matian saat menghadapi kematian, dengan seluruh dunia menyaksikan, ratusan juta orang menonton, dengan pemberitaan media, citra Luo Feng sungguh brilian, sempurna, pahlawan rakyat, dan saya sangat menghormati, memujanya, bagaimana dia bisa melakukan sesuatu untuk saya. Jika dia menyerang saya, itu akan menghancurkan citra sempurnanya, gumam Atkin dalam hatinya. Di dalam pikiran Atkin saat ini adalah, menyerangku, akan meningkatkan kecurigaan banyak orang terhadapnya. Atkin, ucap Luo Feng berbicara sedikit.
Tuan Luo Feng. Atkin membungkuk, menunjukkan rasa hormat yang tinggi, bahkan tatapannya ke arah Luo Feng tampak dipenuhi dengan rasa hormat dan penyembahan. Tiba-tiba sebuah bilah pisau menjadi seberkas cahaya, dalam jarak pendek, dan secepat kilat memotong dahi Atkin, bahkan kulit hitam yang muncul yaitu set dewa hitam langsung diiris, langsung ke otaknya, kesadaran dan jiwanya hancur, bilah pisau itu kembali dengan cepat, melalui rute yang sama melalui lukanya. Kecepatannya sangat cepat, dan tidak ada orang di tempat kejadian yang dapat melihatnya dengan jelas. Atkin membuka lebar matanya, seolah-olah dia tidak percaya Luo Feng akan membunuhnya dalam situasi seperti itu. Seluruh tubuhnya jatuh ke lantai, darah mengucur dari luka di keningnya. Dia terbunuh. Dia meninggal. Kekacauan meletus di alun-alun, televisi dan siaran internet di seluruh dunia telah menangkap semuanya. Warga yang tak terhitung jumlahnya di mana-mana terkejut. Siaran memundurkan rekaman dan memperlambat adegan. Sebagian besar televisi memiliki batasan seberapa banyak mereka dapat memperlambatnya. Hingga 100 kali, mereka hampir tidak bisa melihat bayangan pedang yang menembus kepala Gold Arthur dan dengan cepat kembali. Tuan Luo Feng, mengapa Anda membunuh Ketua Atkin? Para wartawan mengatakan setelah dengan cepat mengkonfirmasi pembunuhnya setelah menonton video yang diperlambat. Tuan Luo Feng. Apakah Tuan Luo Feng? Bagaimana ini bisa terjadi? Jika bukan Tuan Luo Feng, siapa lagi yang bisa dengan mudah membunuh Ketua Atkin? Plaza itu menjadi kacau balau. Tuan Luo Feng, jelaskan mengapa Anda membunuhnya. Seorang reporter wanita berambut pirang sepertinya tidak percaya bahwa pahlawan yang dia sembah mampu melakukan tindakan seperti itu. Tatapan dingin Luo Feng mengamati sekelilingnya. Aura rohnya yang tak berbentuk memberi tekanan pada semua orang, menyebabkan semua orang terdiam. Dia, ucap Luo Feng sambil menatap tubuh Atkin, adalah sampah, dan pantas mati. Kemudian terdengar suara mendesing. Dia terbang ke langit, dan dengan cepat menghilang dari siaran. Kelompok wartawan tercengang, sebelum melompat ke akal sehat mereka. Pemirsa dan teman-teman di depan televisi Anda, Tuan Luo Feng tiba-tiba membunuh ketua aliansi H.R. Atkin. Setelah itu, dia hanya berkata, dia sampah, dan dia pantas mati. Tidak ada penjelasan rinci. Mengenai spesifik situasinya, stasiun ini akan menyelidiki dan melaporkan, kata seorang wanita cantik berambut pirang ke arah kamera. Ya Tuhan, sungguh, Anda tidak salah, Tuan Luo Feng baru saja membunuh Atkin. Dia hanya mengatakan, sampah, dia pantas mati. Sementara tindakan Tuan Luo Feng adalah kekerasan, namun, saya, Black Jack, adalah pendukung setia Tuan Luo Feng yang tidak pernah mati. Saya yakin, Atkin pasti telah melakukan tindakan yang sangat tercela. Detailnya masih rahasia besar tapi Black Jack pasti akan menyelidikinya dan memberikan hasil penyelidikan untuk semua orang. Sejak Luo Feng menghilang dari layar, berbagai stasiun televisi atau situs web semuanya mulai memperdebatkan detail kejadian. Luo Feng menginjak pesawat ulang-alik yang melonjak dan terbang tinggi di langit. Meneliti lautan tak berujung, senyum langka muncul di wajahnya. Kamu masih punya mood untuk tersenyum. Luo Feng, Anda baru saja membunuh Atkin, itu telah menghancurkan citra sempurna Anda. Anda harus tahu, sebagai pahlawan, seorang pria yang dikenal sebagai jenius yang tak tertandingi, di antara manusia di bumi, 100% dari semua diskusi di internet semuanya berpihak pada Anda, mereka menyembah Anda. Citra Anda sangat sempurna. Sekarang, semuanya hilang. Sayang sekali, kata Babata. Sempurna. Saya tidak pernah sempurna, ucap Luo Feng sambil tersenyum acuh tak acuh, dan aku tidak pernah berpikir untuk menjadi orang yang sempurna. Siapapun yang pantas mati, aku akan membunuhnya. Babata hanya bisa berpikir, kelahiran kembali Luo Feng ini pasti telah dipengaruhi oleh binatang bertanduk emas. Kebrutalan dan niat membunuhnya jauh lebih besar dari sebelumnya. Namun, hehe, aku menyukainya, gumam Babata. Teriknya matahari bulan Juni, tidak ada efek atau cara apapun untuk menghilangkan gairah manusia. Kota Yangzhou, distrik Mingyue, banyak warga berkumpul di sini. Kepala mereka semua terangkat saat mereka menunggu penampilan Luo Feng, bahkan komunitas Mingyue semua bersemangat dan menunggu kembalinya Luo Feng. Mungkin di negara lain, ada orang yang curiga dengan pembunuhan Atkin oleh Luo Feng. Namun, sebagai kebanggaan Tiongkok, Luo Feng tidak dapat disangkal dan tegak, hampir semua orang berdiri di sisinya. Luo Feng, ucap seorang pemuda yang melihat melalui teropong berteriak. Segera, warga yang tak terhitung jumlahnya yang telah menyumbat distrik,
Bahkan sampai beberapa orang berdiri di atas mobil, mereka semua bersorak-sorai. Sebuah bayangan terbang dengan cepat, mendarat di rerumputan di distrik Mingyue. Luo Feng melirik ke arah distrik, tersenyum, sebelum langsung menuju ke rumahnya. Senyuman ini menyebabkan banyak penyembah bersorak kegirangan. Di depan pintu rumahnya, ayahnya Luo Hongguo, ibu Gong Xinlan, istri Su Xin, adik laki-laki Luo Hua semuanya hadir, termasuk anak kembar yang sekarang sudah bisa berdiri. Luo Feng berjalan selangkah demi selangkah. Mata keluarganya basah karena tangisan bahagia. Panggil ayahmu, Su Xin memegang tangan kedua anaknya yang sangat mirip Lu Feng. Keduanya menoleh dan membuka mulut, ayah, ayah, ayah. Luo Feng sangat bersemangat dan emosional hingga dia menangis. Sejak kembalinya Luo Feng pada bulan Juni, arus bawah yang kejam di seluruh dunia tiba-tiba berhenti. Keluarga yang tamak tidak bergerak, Aula Guntur dan Aula Jixian kembali ke aktivitas semula. Seluruh dunia tampaknya, untuk sekejap, menjadi sangat bersatu. Tidak ada yang berani mengganggu kedamaian itu. Ini adalah pengaruh Luo Feng. Ketika Luo Feng kembali ke rumah, dia pertama kali pergi untuk memberi penghormatan kepada 5 teman baik yang mengorbankan diri mereka, Mo Henderson, Isban, Tripati Singh, Jia Yi dan Solokov. Kemudian, dia pergi ke markas Aula Beladiri Jixian, mengunjungi Hong dan Dewa Petir yang masih koma. Selanjutnya Luo Feng mengatur pernikahannya dengan Su Xin. Semuanya damai, di bawah pengaruh Luo Feng, dan dalam kekuatan super ini, kedamaian menguasai seluruh dunia. Tepat pada tahun 2061, saat musim dingin tiba. Ping-ping yang baik, ayo, makan seteguk lagi. Bagus-bagus. Luo Feng membawa mangkuk kecil, akan memberi makan putranya yang lain. Hai kecil, ayo, bagus, benar, makan seteguk lagi. Jangan nakal, kakakmu sudah makan 3 suap, kamu hanya makan 1. Datang. Luo Feng menatap putranya dengan penuh kasih, membujuknya, memberi makan anak-anak. Di sofa di sampingnya, Su Xin secara pribadi merajut sweter, tersenyum saat dia melihat ke atas. Luo Feng, Luo Feng. Suara Babata bergema di kesadarannya. Luo Feng, yang membawa mangkuk di tangannya terkejut, ada apa? Kapal naga hitam itu, kecuali untuk beberapa fungsi bantuan, semuanya sudah siap. Meskipun masih tidak bisa melakukan perjalanan melalui alam semesta, tapi, setidaknya bisa mencapai kecepatan subcahaya 100.000 km per detik. Babata berkata, di ruang penyimpanan saya sekarang, saya sedang memperbaiki sistem fungsi bantuan, tetapi kapal naga hitam itu sendiri sudah siap untuk digunakan. Bukankah kamu bilang, logam yang terkumpul di bumi terlalu sedikit, tidak ada cara untuk terlibat dalam pelatihan binatang bertanduk emas. Terutama Dewa Dunia, tidak ada cara untuk berlatih sama sekali. Dengan kapal Gunung Naga Hitam, meski belum bisa mencapai kecepatan cahaya, dalam waktu 1 jam, kapal bisa mencapai Mars. Kamu benar-benar bisa sarapan pagi, pergi ke Mars, kembali di malam hari dan makan malam. Kata Babata. Dengan penjelasan seperti itu, Luo Feng sangat ingin pergi. Malam itu, Luo Feng memberitahu keluarganya. Pada tahun 2061, tanggal 3 Desember pagi. Setelah keluarga sarapan bersama, Su Xin pergi ke kantornya. Luo Feng memberitahu keluarganya, ayah, ibu, saya tidak akan berada di sini sampai sore hari, saya akan kembali pada malam hari untuk makan malam. Ping-ping, hai kecil, dengarkan kakek nenekmu di rumah. Dia membungkuk untuk mengucapkan selamat tinggal pada kedua putranya, meninggalkan rumah. Tubuhnya menjadi kabur di dalam halaman sebelum menghilang sama sekali. Di suatu tempat di langit yang tinggi, Luo Feng terbang cepat di udara, melewati awan, terus menuju lebih tinggi, matahari di atas awan semakin menyilaukan. Dalam satu tarikan napas, dia terbang ke ketinggian 8.000 meter di atas permukaan laut, melayang di udara. Babata, keluarkan kapal naga hitam. Benar, pertama-tama mulai penyelubungan, jangan sampai terdeteksi oleh satelit. Pikiran Luo Feng berbicara, tenang, kapal nomor 1 di Kekaisaran Gunung Naga Hitam, jika terdeteksi oleh bumi, itulah yang akan saya sebut sebagai lelucon besar, ucap Babata berkata. Pada saat yang sama, di samping Luo Feng di atas langit, sebuah kapal berbentuk cakram hitam besar muncul, diameternya 100 meter, di sayapnya, terukir seekor naga yang besar. Luo Feng menarik napas dalam-dalam. Meskipun diameter 100 meter tidak tampak terlalu besar, dari dekat, masih mengejutkan.
Sebagai perbandingan, itu bahkan lebih besar dari beberapa lapangan sepak bola sekolah menengah. Pintu kabin otomatis terbuka, Luo Feng terbang ke jalur laser, lalu gerbang dalam pun terbuka. Di dalam ruang kendali kapal naga hitam, Luo Feng, iblis Babata siap melayani Anda. Suara yang jernih dan tajam terdengar, bergema di seluruh ruang kontrol, dan di layar di atas papan kontrol, gambar kepala Babata muncul. Luo Feng tertawa, ayo pergi. Baik, Babata tertawa. Suara bersenandung yang sangat lembut, di dalam kapal, bahkan untuk seseorang setingkat Luo Feng, seseorang hanya bisa merasakan sedikit getaran. Ini jelas jauh lebih nyaman daripada mobil biasa di bumi. Apakah saya perlu mengaktifkan simulator pemandangan? Babata bertanya, itu bisa mensimulasikan dari 10% sampai 100%, tidak masalah. Simulator pemandangan. Luo Feng terkejut. Karena badan kapal seluruhnya terbuat dari logam tebal, orang tidak dapat melihat keluar secara normal dengan mata untuk melihat keluar, oleh karena itu kami memerlukan simulator pemandangan. Ini mirip dengan proyektor 3 dimensi di bumi kamu, namun, jauh lebih detail dan kuat dari itu. Babata menjelaskan, aktifkan, 100%. Luo Feng berkata langsung. Seluruh papan kendali, kursi dan lantai ruang kendali lenyap sama sekali. Lingkungan menjadi seperti lapisan ozon yang berkabut. Kapal naga hitam saat ini sedang terbang di dalam lapisan ozon, ia akan dengan cepat meninggalkan bumi. Sudah pergi. Suara Babata bergema ke seluruh sekitarnya, dengan satu pandangan, Luo Feng bisa melihat ruang yang tak berujung, ruang yang luas. Luo Feng berbalik untuk melihat ke belakang. Planet biru langit besar muncul di hadapannya. Bumi. Luo Feng tidak bisa menahan napas, itu sangat indah. Ucap Luo Feng. Meskipun pemandangan ini dapat dilihat di seluruh internet atau televisi, ketika seseorang secara pribadi duduk di kapal yang meninggalkan bumi dan melihat pemandangan ini, pemandangan yang luar biasa dan mengharukan itu, meresap ke dalam jiwa seseorang. Planet biru langit semakin kecil dan semakin kecil. Kapal naga hitam dan planet biru langit perlahan semakin menjauh satu sama lain. Bumi, matahari. Tatapan Luo Feng melayang di belakang bumi. Jauh di sana, ada bintang yang sepertinya terbakar, matahari. Kapal sudah mencapai 100.000 km per detik, saat ini kecepatannya stabil, menuju Mars. Suara Babata terdengar. Luo Feng berbalik lagi, melihat ke arah lain. Ini seperti mimpi. Luo Feng tidak bisa menahan untuk tidak berseru. Oh, Babata, di sana. Luo Feng menunjuk ke kiri, jauh di kejauhan, tubuh gas besar yang tertutup balok es mengambang, kapal naga hitam dengan mudah terbang melewatinya. Itulah yang kalian sebut komet, kata Babata. Luo Feng mengamati sekelilingnya. Di ruang misterius dan tak berujung, di kejauhan, sesekali sebuah planet akan muncul, bahkan beberapa asteroid kecil, debu bintang, dan lain-lain. Itu terlalu indah, ucap Luo Feng berseru. Ini memang sangat indah, namun setelah melihatnya cukup banyak, kamu juga akan menganggapnya membosankan dan tidak begitu menarik. Kata Babata. 10% simulasi, kata Luo Feng. Bintang-bintang di sekitarnya tiba-tiba menjadi lemah dan tembus cahaya, seolah-olah ada lapisan yang menutupi mereka. Namun, orang masih bisa melihat bumi di belakang, matahari, hanya saja mereka jauh lebih lemah dari sebelumnya. Dan lantai, kursi, papan kontrol, lampu dan lain-lain, yang ada di ruangan itu muncul kembali. Simulasi 100% ini, seperti benar-benar ada di luar angkasa, jika saya tidak menggunakan energi roh saya untuk memeriksa, tidak menggunakan tangan saya untuk merasakan, tidak duduk di kursi dan melayang, itu akan menjadikan ruang kontrol seperti tidak ada sama sekali. Luo Feng tidak bisa menahan diri tetapi memujinya, simulasi 100% benar-benar menakjubkan. Tentu saja bagus, simulasi 100%, ini adalah sesuatu yang hanya dimiliki kapal kelas B atau lebih tinggi. Babata berkata, jika itu adalah kapal kelas A dengan level rendah, bisa mensimulasikan 50% sudah sangat bagus. Kecuali jika seseorang secara pribadi memasang simulator pemandangan yang bagus, tetapi itu akan menjadi kemewahan yang sangat boros untuk dibelanjakan. Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, ada apa dengan penilaian kapal? Bahkan dengan ingatan yang diwariskan, ingatan warisan binatang bertanduk emas tidak ada hubungannya dengan manusia dan nilai kapal mereka. Nilai A, bisa menangani penjelajah bintang. Kelas B, bisa menangani level bintang. Tingkat C, dapat menangani tingkat semesta. Tingkat E, dapat menangani penguasa sektor.
Tingkat F, dapat menangani makhluk yang abadi. Banyak item diurutkan dengan cara ini berdasarkan levelnya. Sama seperti meriam laser sebelumnya, itu adalah meriam laser kelas B6. Sama seperti kapal induk yang kami temukan di reruntuhan arkeologi nomor 12, itu adalah kapal induk kelas B. Juga, kapal X-81 Gunung Naga Hitam ini, adalah kapal kelas C5. Karena ini adalah kapal kelas C5, maka prajurit tingkat semesta harus mengeluarkan banyak energi untuk dapat menghancurkannya. Juga, berbicara tentang kristal, kristal kekuatan itu sama, diurutkan menjadi kelas A, kelas B, kelas C, semakin tinggi tingkat kristal daya, semakin langka dan lebih mahal. Luo Feng mengangguk, itu adalah sistem yang sangat sederhana, orang bisa memahaminya dari satu pandangan. Sangat jelas, meriam laser, kristal kekuatan, kapal, semuanya termasuk dalam level mana. Babata, bagaimana dengan daftar logam wajib yang kuberikan padamu, apakah itu juga disortir? Luo Feng berkata ketika dia baru menyadarinya. Iya benar, daftar logam yang dibutuhkan binatang bertanduk emas, dapat dengan jelas diurutkan menjadi 5 tingkatan. Logam kelas, cocok untuk binatang bertanduk emas tingkat wisatawan bintang, tingkat B, tingkat bintang E, untuk binatang bertanduk emas pemimpin sektor. Kata Babata. Luo Feng mengangguk, pertumbuhan binatang bertanduk emas, didasarkan pada pertumbuhan dunia internalnya, dan agar dunia internalnya tumbuh, diperlukan menelan logam. Menelan logam, diurutkan menjadi 3 komponen utama. Pertama, menelan beberapa paduan, sisa kapal dan lain-lain, atau bahkan biji logam murni tingkat rendah, efisiensinya paling rendah. Ini juga merupakan metode evolusi paling lambat untuk binatang bertanduk emas, dari level bintang ke level semesta membutuhkan waktu 100 tahun. Kedua, menelan biji logam murni khusus. Misalnya, saat ini Luo Feng adalah penjelajah bintang level 3 binatang tanduk emas, maka dia bisa menelan logam kelas B dengan kemurnian hampir 100%. Jika Luo Feng mencapai tingkat semesta, dia harus menelan logam kelas C. Metode ini dapat menggandakan kecepatan evolusinya. Dari bintang tingkat 1 ke alam semesta tingkat 1, 50 tahun sudah cukup. Satu-satunya harga adalah biji logam yang sesuai dalam jumlah besar. Ketiga, pengelompokan logam, sama seperti bagaimana manusia memakan berbagai jenis hidangan untuk menelan vitamin dan nutrisi yang berbeda, itu adalah logika yang sama. Menelan campuran logam yang berbeda dapat menciptakan keajaiban bagi pertumbuhan internal dunia. Kecepatan evolusi bisa 2 kali lipat atau bahkan dipercepat hingga 10 kali lipat atau lebih. Untuk binatang bertanduk emas level bintang, pengelompokan logam paling optimal adalah biji logam dengan kemurnian 100% kelas B325, selain itu, biji logam murni ini, harus tepat porsinya. Dengan begitu, hanya dengan satu telan, pengganda evolusi akan dinaikkan menjadi 89 kali. Saat ini di bumi, tidak ada apapun selain logam normal atau mentah, bahkan yang kalian sebut emas tidak lain adalah logam kelas A3, bahkan apa yang kalian semua temukan di bulan, logam emas biru itu, hanyalah logam kelas A6. Ucap Babata kembali, sama sekali tidak ada logam kelas B. Luo Feng mengangguk, ini juga alasan menelan pangkalan binatang bertanduk emas. Ketika pertama kali mencapai tingkat bintang 1, ia tidak dapat menemukan logam kelas B, jadi secara acak memakan beberapa logam normal. Sisa kapal dan logam, kategori logam ini memiliki efisiensi terendah, tidak ada bedanya dengan memakan logam biasa, mungkin hanya volumenya sedikit lebih kecil. Evolusi binatang bertanduk emas, dengan mengandalkan pengelompokan logam, adalah cara tercepat. Namun, bahkan dengan logam biasa, seseorang masih bisa berlatih. Namun, Luo Feng sangat tidak berdaya, dari 2 teknik rahasia dari binatang bertanduk emas yang dia pilih untuk dilatih, dan mengandalkan pelatihan pemahaman dalam jumlah besar. Tapi persyaratannya jauh lebih menuntut, membiarkan bentuk fisik binatang bertanduk emas itu membesar atau mengecil, karena itulah, pelatihannya membutuhkan konsumsi beberapa pengelompokan logam. Setelah memakannya, dengan mengandalkan pengelompokan kompleks, mereka akan diserap oleh tubuh dan karena itu mengubah struktur tubuh dan genetika binatang bertanduk emas. Hasilnya, ia bisa mengontrol ukuran tubuhnya secara keseluruhan. Bisa dikatakan, komponen utama untuk pelatihan mengandalkan konsumsi pengelompokan logam, dan menelan langsung ke perut. Tidak menelan ke dunia internal. Banyak pengelompokan kompleks,
bahkan lebih sulit, dan lebih kompleks daripada pengelompokan untuk evolusi binatang bertanduk emas. Luo Feng, kita hampir mencapai Mars, kapal akan mulai menurunkan kecepatannya. Suara Babata terdengar. Luo Feng melihat ke atas, simulasi pemandangan berada pada 10%, yang memungkinkan Luo Feng melihat dari kejauhan sebuah planet merah, warnanya merah dengan warna kuning keprok, penampilan bijaksana, namun tidak terlihat lebih baik dari bumi. Kapal dengan cepat menembus atmosfer Mars, jelas ozon Mars jauh lebih tipis daripada bumi. Babata, bersiaplah untuk membuka pintu kabin. Luo Feng segera berlari keluar dari kabin tingkat menengah kapal, sambil berlari, baju besi kontak awan mulai memanjang, dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya, bahkan sampai ke kepalanya, hanya memperlihatkan matanya. Kapal berbentuk cakram hitam itu perlahan turun, saat turun, pintu kabin terbuka. Bayangan manusia terbang keluar, seluruh tubuhnya tertutup baju besi merah, sepasang mata dingin menatap ke bawah. Gravitasi di Mars sangat rendah. Luo Feng dapat langsung merasakan perbedaan antara tarikan gravitasi bumi dan Mars. Ia segera menyesuaikan medan magnet di dalam tubuhnya yang dihasilkan dari miniatur planetnya agar sesuai dengan tarikan gravitasi Mars. Ini adalah, menyurvei di bawahnya, Luo Feng bisa langsung melihat bukit pasir dan dataran yang luas, berdiri tinggi di kejauhan, yang tampak seperti bangunan, piramida yang rusak, satu piramida, 2, 3, dan seterusnya. Dan cerita ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.